Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Eri di channel podcast horor gentayangan. Pada kesempatan malam hari ini saya masih bercerita tentang ketakutan pada saat menemui situasi yang sama dengan yang pernah diceritakan oleh teman-teman waktu zaman-zaman kuliah dulu. Kalau pada episode sebelumnya pernah cerita tentang kondisi kalau takut di suatu keadaan tertentu, di mobil, di motor, dan yang sebelumnya juga ada. Nah, untuk kali ini ada cerita-cerita singkat sebenarnya yang pernah diceritakan teman-teman saya juga dulu, tapi itu membekas banget. Jadi yang pertama ini saya pernah diceritakan tentang pengalaman teman saya sewaktu ada di kamar mandi. Nah, teman-teman jadi tahu ya, ketakutan pada saat di kamar mandi itu di-trigger biasanya sama cerita ini. Dan sebelumnya juga saya pernah sih ngerasain seperti itu waktu saya kecil dulu. Kalau teman-teman yang udah cukup umurnya pasti tahu lagu cerita atau film video yang berjudul Bayi Ajaib. Nah, itu dulu terkenal banget dong ya enggak? Seremnya kayak gimana waktu kecil nonton itu. Nah, ada satu adegan yang si ibu-ibu di kamar mandi ngaca di bak mandi itu kan, di airnya ternyata bayangannya berubah jadi sosok yang menghantui pada film itu ya. Alberto Dominic namanya. Saya masih ingat namanya. Nah, si ibu itu ngaca di air itu, toto tiba-tiba bayangan di airnya itu berubah jadi sosok itu. Kemudian pada saat si ibu itu kaget, mundur ke belakang, terduduk di WC jongkoknya ya. Kemudian dari WC jongkok itu keluar tangan yang menarik si ibu itu. Nah, itu biasanya pada saat saya di kamar mandi suka ngelongok, ada tangan keluar, nggak ada tangan keluar, kayak dulu itu seperti itu guys. Nah, untuk cerita teman saya ini sebenarnya singkat guys. Jadi dia sebelum kuliah itu masuk pesantren, dan di pesantrennya itu kebetulan sedang ada acara, mungkin kayak acara apa ya, pokoknya katanya itu kayak panggung marawis atau apa gitu ya. Pokoknya kayak mungkin kalau di SMA itu pensi ya, pentas seni atau apa gitu ya. Cuman ini yang pesantren. Nah, pada saat acara di malam itu dia menceritakan tiba-tiba temennya berlarian seperti ketakutan. Nah, kemudian ditanya, kenapa? Dan lo kayak seperti dikejar setan gitu katanya. Dan temennya memang kayak pucat gitu, kayak dikejar-kejar setan. Temannya itu hanya ngos-ngosan sebentar dan akhirnya dia menenangkan diri. Nah, setelah dia tenang itu dia bercerita, katanya temannya ini ya. Jadi waktu saat dia
sedang asik acara, menikmati acara, ternyata dia kebetulan sakit perut, guys. Nah, dia ini sakit perut, kemudian dia langsung ke toilet. Nah, toilet di pesantrennya itu nggak kayak toilet di rumah kita ya, guys. Kalau di rumah kita kan enak toiletnya ya, biasanya. Nah, kalau toilet di pesantren itu dia toiletnya besar dan lampunya itu minim seadanya katanya. Apalagi yang di dalam kamar mandinya itu katanya lampunya kebetulan lagi mati. Nah, sempet katanya itu temennya ragu mau masuk apa enggak ya, tapi dipikir di luar lagi ada acara rame, masa sih gitu kan. Akhir dia masuk, guys, menuntaskan hajatnya. Nah, pada saat asik-asiknya sedang konsentrasi menuntaskan hajatnya, kemudian dia kayak gimana ya, kayak disenggol dari sebelah kiri gitu. Nah, pas dia senggol, karena di dalam kamar mandi nggak mungkin dong nyebut. Dia langsung, aduh apa sih nih. Udah akhirnya udah dia meneruskan hajatnya lagi. Kemudian untuk yang kedua kalinya dia disenggol lagi. Ya bayangin aja teman-teman ya, kan lagi menuntaskan hajat kayak disenggol dari samping, gimana sih. Dan untuk yang kedua kali dia sebenarnya udah agak panik gitu, tapi karena nanggung katanya, akhirnya dia cepet-cepet ingin menyelesaikan hajatnya. Dan yang ketiga kali yang menyenggol itu menyenggol kembali dengan sambil berkata, geseran dikit dong. Wah, dari situ katanya dia langsung bangun, nggak pakai bersih-bersih lagi, langsung dia pakai celana, dia langsung keluar dari kamar mandi, lari ngibrit. Dan disitulah temen saya ngeliat dia berlari, guys. Nah, seperti itu ceritanya. Memang ceritanya sih kayaknya singkat banget ya, nggak terasa apa ya, yang serem banget ya, yang serem-serem kayak gimana gitu ya. Tapi pada saat kondisi kita lagi di kamar mandi, apalagi mungkin kita lagi sendiri, walaupun kamar mandinya terang, atau misalkan memang kamar mandinya terpisah atau gelap atau remang-remang, wah pokoknya kondisi kayak gimana pun kayaknya kita selalu terbayang sama cerita-cerita kayak gitu, guys. Jadi apalagi pada saat kita tengah malam atau lagi di tempat orang, atau mungkin yang kamar mandinya agak-agak spooky gitu. Pas dengar cerita itu, aduh, kerasanya nggak betah banget di kamar mandi. Gimana dengan teman-teman sekalian? Apakah teman-teman masih punya cerita yang bisa di-share di sini? Ditunggu masih ceritanya di podcast gentayangan@gmail.com untuk teman-teman berbagi cerita horor ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mendengarkan ini di YouTube, jangan lupa like komennya ya, kemudian subscribe dan share podcast ini ke sosial media teman-teman ya. Dan untuk kalian yang mendengarkannya di Spotify, jangan lupa follow, kemudian disebarkan ke teman-teman yang lain. Untuk kalian yang punya IG, ya punya IG ya dong ya, yang pastinya jangan lupa di
ikuti juga IG podcast Horor Gentayangan, Twitternya podcast Horor Gentayangan ya. Pokoknya semuanya diikutin semua. Oke, sampai di sini dulu cerita misteri horornya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Hati-hati di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.